itu sudah ada prodi D3 kebidanan sudah lama. Harus banget kalian kuliah di sini karena biayanya sangat terjangkau, fasilitas yang memadai, dan akreditasinya pun sudah baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Universitas Islam Lamongan bersama saya Siti Solika, dosen Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Kali ini kita akan mengupas tuntas seputar Prodi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan, dan bersama saya sudah hadir Ibu Kaprodi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Selamat datang Bu Asaul Wasiah. Terima kasih. Dan di sebelahnya sudah ada mahasiswa dari program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Selamat datang Mbak Dela. Baik, sebelum kita nanti masuk ke Mbak Dela, kita ke Bu Asaul dulu ya. Oke, siap. Baik, Bu Asaul. Program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Ketika kami datang ke sekolah-sekolah, ternyata banyak sekali di luar sana yang belum tahu loh Bu, kalau di Unisla itu ada program studi D3 Kebidanan. Padahal kalau boleh cerita Bu Asaul, Kebidanan Unisla itu sudah ada sejak tahun berapa ya Bu? Oke, sebenarnya Prodi D3 Kebidanan itu sudah ada sejak tahun 2006. Jadi memang, tapi masyarakat banyak yang kurang tahu bahwa sebenarnya di Unisla itu sudah ada Prodi D3 Kebidanan sudah lama. Jadi kurang lebih kita sudah ada selama 18 tahun gitu 18 ya. tahun Dan ya. kami sekarang di bawah naungan Sekolah Vokasi Universitas Islam Lamongan. Berarti gitu. sudah 18 tahun ya. Betul sekali. Sudah 18 tahun ada di bawah naungan Sekolah Vokasi Universitas Islam Lamongan. Jadi untuk suatu program studi, satu hal yang paling penting itu kan akreditasi ya Bu ya. Kira-kira kalau akreditasinya Prodi D3 Kebidanan Unisla seperti apa Bu Asaul? Iya, dan alhamdulillah kemarin Bu Ika, kita pada bulan Oktober 2024 kita habis melaksanakan akreditasi dari Lampetekes, dan puji syukur alhamdulillah kita mendapatkan hasil baik sekali. Hasil akreditasi baik sekali, luar biasa ya Bu ya. Dengan hasil akreditasi baik sekali berarti peluang kerja lulusannya akan semakin bagus dong Bu. Ya, jadi dengan kita mendapatkan hasil akreditasi baik sekali, bisa membuka peluang bagi lulusan untuk mendaftar sebagai ASN. Ya, dan mahasiswa lulusan kami juga banyak yang keterima di P3K. Wah, jadi itu salah satu kelebihan dari program studi yang terakreditasi baik sekali. Ya. Baik, Bu Asaul, kira-kira nih ya, kira-kira kalau di luar sana itu kan yang namanya Prodi D3 Kebidanan itu banyak banget ya Bu ya. Ya. Lah, yang membedakan nih kebidanan di Universitas Islam Lamongan dengan kebidanan yang lain itu apa Bu? Gitu ya. Jadi sesuai dengan visi misi dari Prodi D3 Kebidanan, bahwa kita mempunyai visi menjadikan Prodi D3 Kebidanan yang unggul di bidang promotif dan preventif, berlandaskan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam tatanan internasional sampai dengan tahun 2040, begitu Bu Ika ya. Nah, sesuai dengan visi misi tersebut, kita dalam mempraktekannya bagaimana begitu ya. Nah, kita seperti pada saat pelaksanaan praktek klinik ya kan, baik di rumah sakit maupun puskesmas, mahasiswa kita wajibkan untuk melakukan penyuluhan. Nah, contohnya lagi waktu mahasiswa melaksanakan PKL ataupun KKN, mereka juga melakukan penyuluhan dan memberikan pelatihan. Jadi contohnya saat pelaksanaan KKN kemarin di Desa Gedong Boyo Untung, Kecamatan Turi, pada KKN tahun 2024, mahasiswa kami melaksanakan penyuluhan tentang pemberian PMT. Nah, karena kita prodinya D3 Kebidanan, maka fokus kita adalah memberikan penyuluhan pada kesehatan ibu dan anak.
Wah, Seperti berarti itu, ya Bu ya, sejak dari mahasiswa mereka sudah diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, sekali, bagaimana cara memandirikan masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Ya. Luar biasa ya. Selanjutnya Bu Asaul, tadi kan di penjelasannya Bu Asaul sempat bilang nih kalau mahasiswa praktek di luar juga disuruh penyuluhan. Berarti kegiatan perkuliahannya tidak hanya dilakukan di kampus saja? Iya, betul sekali. Ya, berarti ada perkuliahan di luar kampus. Mungkin Bu Asaul bisa menyampaikan untuk praktek-praktek yang di luar kampus itu di mana saja ya Bu Asaul? Oke, kan kita Bu Ika, kan kita sekolah vokasi ya. Jadi untuk teorinya itu kita 40%, prakteknya itu 60%. Nah, untuk pelaksanaan praktek di luar kampus, kita ada MOU dengan rumah sakit, dengan puskesmas dan TPMB. Di antaranya ada rumah sakit RSUD Dr. Sugiri Lamongan, ada di RSUD Ngimbang, dan RSI Nasrul Umah Lamongan. Nah, untuk yang puskesmas, sementara kita ada MOU dengan Puskesmas Lamongan, Puskesmas Turi, sama Puskesmas dekat. Nah, untuk TPMB, kita ada MOU dengan TPMB Bu Erni, sama TPMB Bu Juliana. Berarti tempat praktek yang ada di luar kampus ada banyak sekali ya Bu ya. Itu juga salah satu cara mungkin ya dari Prodi untuk meningkatkan kompetensi ketika nanti mahasiswa lulus ya. Lalu kira-kira Bu, setelah anak-anak ini kuliah 3 tahun di Unisla, melakukan banyak sekali praktek klinik, prospek kerjanya nih Bu, prospek kerja untuk lulusan D3 Kebidanan ini seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa lulusan D3 Kebidanan masih bisa mendaftar sebagai ASN dan juga bisa mengikuti P3K, begitu ya. Jadi salah sekali kalau D3 Kebidanan ini tidak punya peluang kerja yang banyak, padahal sebenarnya selain tadi yang saya sebutkan bahwa lulusan D3 Kebidanan ini masih bisa buka praktek mandiri, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa lulusan D3 Kebidanan ini juga bisa membuka home care. Antara lain apa? Seperti memberikan pijat bayi, memberikan perawatan pada bayi baru lahir, memandikan bayi. Nah, itu contoh contoh peluang kerja yang bisa dilaksanakan atau didapatkan oleh mahasiswa lulusan D3 Kebidanan. Berarti sudah ada ya mahasiswa alumni dari D3 Kebidanan yang buka home care, ada Bu ya? Ada. Oh, ya, yang Bu. buka TPMB juga sudah ada? Ada Ibu, ya. Luar biasa ya. Itu kan kalau di tingkat nasional ya Bu ya. Barangkali ada nggak nih alumni Kebidanan Unisla yang berhasil berkarya di tingkat internasional? Oh ya, jadi sesuai dengan visi misi kami ya. Jadi kami selalu memberikan informasi kepada mahasiswa. Salah satunya jika ada peluang kerja di luar negeri. Dan alhamdulillah mahasiswa kami ada yang keterima kerja di Jepang. Di Jepang ya, di Jepang. Terus ini juga kita kemarin ada promosi dari Arab Saudi, dari Rumah Sakit Arab Saudi, dan mahasiswa kami ini masih dalam tahap seleksi. Semoga tahun ini ada yang juga keterima di Rumah Sakit Arab Saudi. Oh, amin ya, gitu, amin ya rabbal alamin. Oh Bu, berarti dari mereka kuliah, ketika ada informasi tentang lowongan pekerjaan, Prodi sudah mulai mensosialisasikan ya. Jadi benar-benar tidak hanya mendidik mereka menjadi seorang bidan, tapi ketika lulus Prodi juga ikut andil nih, ini ada lowongan mau nggak gitu ya. Ya Ibu, sangat luar biasa ya, bahkan sudah bisa go internasional. Ya, doakan semoga semakin banyak yang menyusul. Kebetulan yang di Jepang ini Mbak Naila, jadi semoga untuk tahun depan ini ada Naila berikutnya. Amin. Baik, selanjutnya nanti yang di sebelah sana ada yang dianggurin Bu dari tadi ya. Saya ke Mbak Dela dulu. Siapa tahu nanti Mbak Dela ini bisa jadi Mbak Naila yang berikutnya ya. Barangkali nanti mau ke Jepang atau mau ke Korea barangkali ya. Mbak Dela masuk ke Kebidanan Unisla angkatan tahun berapa nih? Saya angkatan tahun 2023. 2023, berarti sekarang semester 3 ya. Betul. Kalau semester 3 berarti Dela ini sudah kuliah di Kebidanan Unisla 1,5 tahun. Benar. Lah, Dela aslinya mana?
Dela aslinya Lamongan sendiri. Aslinya Lamongan. Iya. Dulu pertama kali tahu di Unisla ada kebidanan dari mana? Dari tante, karena tante dulu kuliah di sini. Tantenya lulusan sini? Iya, lulusan Nama sini. tantenya siapa? Namanya Elis Fitriani. Elis, oh ya. Elis orang Lamongan juga? Enggak, tante dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Tengah Iya. loh ya. Jadi Bu Asaul, ternyata kebidanan Unisla itu mahasiswanya bukan hanya dari Lamongan dan sekitarnya. Buktinya ini ada tantenya Mbak Dela, namanya Elis Fitriani, aslinya dari Kalimantan Tengah. Betul. Sekarang sudah lulus, sudah bekerja Mbak Elis? Sudah bekerja di Rumah Sakit Permata Hati di Kalimantan sana. Oh ya, jadi Iya. setelah kuliah di Unisla, belajar di Lamongan, kembali ke Kalimantan dan akhirnya sukses di sana bekerja di rumah sakit. Itu kan informasinya ya dari Mbak Elis. Terus kemudian apa sih yang membuat Dela akhirnya oke deh aku mau kuliah di Unisla aja, ambil kebidanan? Dela mau kuliah di sini itu karena biaya di sini itu sangat terjangkau. Biaya yang terjangkau. Iya. Terus ada lagi? Akreditasinya juga udah baik sekali. Akreditasi Iya. ya. Terus deket juga dari rumah. Dekat dari rumah ya. Jadi alasan utamanya adalah biaya terjangkau. Yang Berarti sudah survei dong ini. Sudah, sebelum masuk sudah survei ya. Udah tahu ya kalau kuliah kebidanan di tempat lain itu biayanya wow gitu ya. Lalu Dela, selama 1,5 tahun ini sudah kuliah di Unisla, sudah kuliah di kebidanan, gimana sih rasanya, perasaannya? Rasanya senang sekali karena banyak hal-hal baru yang Dela dapat. Bertemu bu dosen yang sangat baik, sangat cantik. Terima kasih. Ya, jadi seneng ya. Mungkin banyak ya di luar sana yang nggak tahu kalau masuk ke kebidanan Unisla itu kuliahnya ngapain aja sih, Del? Sama sih kayak di kampus-kampus lain, kayak ada materi di kelas, ada juga praktek di laboratorium kampus, praktek di klinik luar kayak di rumah sakit, di puskesmas gitu. Berarti ada tahapan-tahapannya Ada ya. tahapannya. Jadi nggak langsung kuliah terus tiba-tiba disuruh nolong ibu bersalin gitu, Iya, enggak ya? iya. Ya, jadi di luar sana yang merasa takut, takut nih kuliah di kebidanan, takut nanti disuruh masang infus, nggak bisa, nggak gitu ya Del ya? Berarti pertama itu dikasih kuliah dulu. Iya, saat kuliah dikasih nanti materi. dosennya menyampaikan materi. Menyampaikan materi. Setelah dapat materinya terus dilanjut dengan Ada lab tadi ya? Iya, laboratorium di kampus. Kalau nge-lab di kampus gitu langsung disuruh apa dikasih contoh dulu atau gimana? dikasih contoh dulu, dosennya dulu yang menerangkan, baru mahasiswanya yang maju satu-satu. Jadi gitu ya. Iya. Terus baru nanti kalau sudah bisa baru ke pasien langsung Pasien ya Dela ya. langsung. Seru ya berarti ya Seru kuliahnya sekali. ya. Kalau semester 3 itu sudah praktek di luar kampus belum? Sudah pernah di rumah sakit, sudah pernah di puskesmas juga. Yang terbaru praktek di mana ini kemarin? Kemarin terakhir itu praktek di puskesmas Turi sama di puskesmas deket. Nah, Iya. cerita dikit dong, kemarin ngapain aja tuh waktu di puskesmas Del? Banyak banget Bu pengalaman baru, kayak diajak posyandu, terus ikut imunisasi, kita jadi tahu gimana caranya masang KB. Iya. Ini ya, sudah nyobain nggak gimana caranya melakukan anamnesa langsung ke pasien gitu ya? Iya, Jadi betul. nggak semudah yang dibayangkan mungkin ya. Benar sekali. Seru berarti ya Del ya? Seru Seru sekali ya. Dela, kalau itu kan tadi yang di luar kampus ya. Kalau yang di dalam kampus sendiri, kira-kira nih fasilitas yang disediakan oleh Prodi D3 Kebidanan Unisla itu gimana menurut Dela? Fasilitasnya itu sudah lengkap ya, sangat lengkap. Di kelas yang bersih, ber-AC, nyaman. Laboratoriumnya gimana? Laboratoriumnya itu banyak. Yeah. Ada laboratorium untuk ANC, NIFAS, ada BBL, ada juga untuk KDK dan yang lain-lainnya. Berarti sudah sangat memadai ya fasilitasnya Iya, ya. sangat memadai. Ruang kuliah full AC, ada wifi ya pastinya Ada, ya. Ada pastinya wifi, dong. ada lab ya. Iya, Kalau gitu Dela, sekarang tolong dong sampaikan ke teman-teman di luar sana. Kenapa sih kok teman-teman itu harus banget kuliah di Kebidanan Universitas Islam Lamongan?
harus banget kalian kuliah di sini karena biayanya sangat terjangkau, fasilitas yang memadai, dan akreditasinya pun sudah baik sekali. Ya, jadi itu adalah testimoni ya, testimoni dari mahasiswa kami. Kenapa sih kok harus kuliah di Kebidanan Unisla? Katanya Mbak Dela tadi, biaya sangat terjangkau, fasilitas memadai, akreditasi baik sekali. Itu kalau dari sisi mahasiswa Bu Asaul. Kalau versinya Bu Asaul sendiri nih sebagai Ketua Program Studi Diploma 3 Universitas Islam Lamongan, tolong disampaikan dong Bu Asaul, kenapa sih kalau yang di luar sana mau kuliah kebidanan, silakan kuliah di Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Oke, mungkin tidak jauh beda apa yang disampaikan dari Dela, bahwa yang terpenting ya kan, yang perlu digarisbawahi bahwa dari segi pendidikan atau dari segi biaya, prodi D3 Kebidanan ini adalah salah satunya prodi kesehatan gitu ya, yang biayanya sangat terjangkau begitu. Terus yang kedua, kita untuk akreditasinya sudah baik sekali. Ya, dan kita sebagai prodi di bawah naungan Universitas Islam Lamongan, kita slogannya adalah kampus inovatif religius. Dan yang terakhir, bahwa mahasiswa kami itu tidak kalah dengan mahasiswa dari universitas yang lain, jadi kita banyak sekali prestasinya. Nah, jadi Unisla adalah kampusnya mahasiswa berprestasi. Unisla, kampusnya mahasiswa berprestasi. Jadi bagi kalian semua yang ingin berprestasi, mari bergabung bersama kami di Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Bu Asaul, silakan dong diceritakan ini, dijelaskan ke teman-teman semuanya yang mau bergabung di Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan, caranya seperti apa? Oke ya, bagi kalian semua yang tahun ini mulai masuk kuliah, ayo, terutama yang perempuan ya kan, kita bergabung di Prodi D3 Kebidanan Unisla. Nah, jadi jangan ragu lagi, ayo kita gabung kuliah di Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Bu Asaul, ada nih yang kelupaan tadi belum saya tanyakan. Ya. Kalau mau daftar di Unisla, beasiswanya gimana nih Bu? Oh iya, jadi untuk Prodi D3 Kebidanan itu sama dengan prodi yang lain di Universitas Islam Lamongan, berhak mengajukan ya kan beasiswa, antara lain beasiswa yang kami tawarkan itu ada beasiswa KIP, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lamongan, serta beasiswa yang lain yang akan selalu kami informasikan jika pada saat kuliah di D3 Kebidanan itu ada pembukaan begitu. Jadi banyak sekali peluang beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Ya, terima kasih Bu Asaul untuk penjelasannya. Berarti ayo semuanya segera gabung di Prodi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Mari kami tunggu semuanya untuk bergabung bersama kami di Prodi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asaul Wasia SSTMK selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Terima kasih juga untuk mahasiswa kami yang cantik, Mbak Dela Mita, untuk waktunya. Jangan lupa saksikan podcast-podcast Universitas Islam Lamongan selanjutnya yang akan membahas prodi-prodi lain yang ada di Universitas Islam Lamongan. Kami akhiri, mohon maaf bila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unisla, kampus inovatif religius.